Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah komunitas di pesisir bisa gitu ya mengubah total ekonominya, tapi sekaligus juga menjaga kelestarian laut? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah cetak biru yang keren banget dari Bulukumba, Indonesia. Siapa tahu ini jawabannya. Oke, kita mulai dari angka yang wow gede banget, 1,3 triliun rupiah. Ini adalah nilai industri perikanan tangkap dalam setahun dan itu baru di satu kabupaten loh, di Bulukumba. Angka inilah yang jadi jantung dari kisah transformasi yang akan kita bahas. Terus, gimana caranya mereka bisa membuka potensi triliunan rupiah ini? Kuncinya ternyata ada di satu perubahan cara pikir yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Nelayan tidak lagi pergi ke laut untuk mencari ikan, tapi untuk menangkap ikan. Tunggu, apa sih sebetulnya bedanya? Cerita kita ini berawal di Bulukumba. Coba bayangin ya, sebuah daerah dengan garis pantai sepanjang 128 km. Daerah ini juga rumahnya para pembuat kapal pinisi yang legendaris itu, yang bahkan sudah diakui UNESCO. Jadi di sini, laut itu bukan cuma sumber daya, tapi udah jadi bagian dari jiwa mereka. Nah, otak di balik transformasi ini adalah sebuah konsep yang disebut ekonomi biru. Kita mungkin sering dengar istilah ini ya, tapi dalam prakteknya, itu artinya apa sih? Intinya sih gini, ini tuh soal memperlakukan laut kayak rekening bank yang bisa diisi ulang terus, bukan kayak kartu kredit yang sekali pakai habis. Ini adalah strategi buat membangun ekonomi kelautan yang maju, tapi juga memastikan lautnya tetap sehat dan produktif buat generasi-generasi berikutnya. Dan di Bulukumba, ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini beneran jadi rencana aksi yang ngegabungin 4 pilar utama. Perikanan yang berkelanjutan, pariwisata bahari, pengolahan hasil laut, dan tentunya budaya maritim mereka. Keempatnya ini jalan bareng, saling mendukung buat menciptakan ekonomi yang kuat. Oke, jadi poin pentingnya adalah gimana Bulukumba ngejalanin cetak biru ini di lapangan. Nah, ayo kita lihat salah satu program mereka yang paling inovatif. Salah satu terobosan andalan mereka namanya program 1000 Rumpon. Anggap aja rumpon ini kayak oase buatan di tengah lautan. Jadi semacam titik kumpul gitu buat ikan-ikan. Jadi, daripada nelayan capek-capek keliling laut yang luas buat nyari ikan, mereka sekarang tinggal langsung datang ke magnet ikan ini. Ini perubahan yang kelihatannya sederhana, tapi benar-benar jenius. Dari yang tadinya berburu, jadi memanen. Dan disinilah kita lihat dampaknya yang luar biasa. Satu rumpon aja itu bisa bantu menghasilkan rata-rata 40 ton ikan setiap bulan. Coba sekarang kalikan itu dengan 1000. Nah, Anda mulai kebayangkan skala revolusi ini? Tapi ini bukan cuma soal rumpon loh, strateginya jauh lebih luas. Ada pengembangan budidaya rumput laut berkualitas tinggi, terus hasil tangkapan lokal juga diolah jadi produk yang nilainya lebih tinggi, kayak kerupuk atau abon. Belum lagi, mereka juga memanfaatkan warisan pembuatan kapal pinisi yang udah mendunia itu untuk pariwisata budaya. Keren banget! Strategi yang cerdas itu satu hal ya, tapi hasilnya gimana? Nah, pada Januari 2024, Bulukumba berhasil mencapai sebuah momen penting yang benar-benar mengubah permainan. Ini sejarah loh. Untuk pertama kalinya, mereka ekspor langsung 1 ton ikan bernilai tinggi, kayak kerapu macan, dari pelabuhan mereka sendiri ke Arab Saudi. Dan ini bukan cuma soal satu kali kirim ya, ini adalah bukti bahwa konsep mereka berhasil. Nah, slide ini nunjukin kenapa momen itu penting banget. Coba lihat bedanya. Dulu, rantai pasoknya panjang dan banyak perantaranya, yang bikin keuntungan buat nelayan jadi kecil banget. Sekarang, dengan jalur langsung, mereka dapat harga yang jauh lebih adil. Ini secara langsung meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Tapi, ya ceritanya ndak semulus dongeng juga. Biar kita dapat gambaran yang utuh, kita juga harus lihat tantangan-tantangan nyata yang masih harus mereka hadapi. Ini nih pertanyaan kunci yang diungkapkan oleh para pemimpin di sana. Salah satu hambatan terbesarnya ternyata adalah akses ke modal. Coba deh pikirin. Bank itu gampang banget kasih pinjaman buat beli traktor, tapi kok ragu-ragu ya buat mendanai kapal modern? Nah, perbedaan akses modal ini, ditambah lagi kebutuhan infrastruktur yang lebih baik dan pelatihan keterampilan, ini jadi tembok besar yang harus dirobohkan Bulukumba biar potensi ekonomi biru mereka bisa benar-benar maksimal. Meskipun tantangannya ada di depan mata, kisah Bulukumba ini kuat banget. Ini adalah perpaduan antara kearifan lokal, inovasi yang cerdas, dan komitmen buat menjaga laut. Ini jadi bikin kita mikir, jangan-jangan yang kita lihat ini adalah sebuah cetak biru baru, bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk semua komunitas pesisir di seluruh dunia yang ingin maju selaras dengan lautan?